Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mari kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, baik para siswa, pertemuan kali ini kita akan menuju pada bagian terakhir pada gelombang bunyi, yaitu pipa organa terbuka dan tertutup. Ya, sebelumnya itu kita sudah menjelajahi tentang hukum Melde, kemudian kaitannya dengan hukum Melde yaitu dawai, yang mana di sana kita sudah belajar bagaimana membuat pola gelombang, kemudian persamaan matematis yang kaitannya dengan frekuensi, dan panjang gelombang yang dihasilkan akibat dari petikan dawai. Atau kalau dalam keseharian kita itu adalah yang paling mudah sekali kita jumpai itu adalah gitar, ya. Nah, bagian ini kita mempelajari sumber bunyi yang lain yang sebenarnya sama juga, tetapi maksudnya untuk resonansi, ya, itu menggunakan kolom udara, ya. Kalau pada dawai kemarin kita menggunakan senar atau tali sebagai bahan untuk merambatnya getaran gelombang yang gelombang yang berpindah, kemudian terjadi pemantulan pada ujung tetap, dan pada ujung tetap ya, karena gitar itu kan merupakan satu ujung, baik ujung kanan dan ujung kiri itu terikat semuanya, berarti pada ujung tetap, sehingga dihasilkan gelombang stasioner. Nah, pada pipa organa itu menggunakan kolom udara sebagai tempat dia gelombang bunyi itu untuk berpantul atau beresonansi, ya. Nah, ada dua jenis ya pipa organa, yaitu terbuka dan tertutup, ya. Nah, jadi kalau alat musik yang biasa kita temui pada pipa organa itu adalah contohnya suling, ya, seruling itu pada pipa terbuka, pipa organa terbuka. Jadi baik ujung atas dan ujung bawah itu terbuka semuanya, maka itu yang disebut sebagai pipa organa terbuka. Nah, para siswa kita selalu sama dengan pemahaman kita pada dawai, bagaimana kita membuat pola gelombangnya dulu, kemudian persamaan matematis yang diciptakan dari pola gelombang yang bisa kita gambarkan gitu. Nada yang dihasilkan dari kolom-kolom udara itu adalah ya sama seperti dawai kemarin ya, nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua gitu ya. Nada dasar itu berarti maksudnya F0 gitu ya. Nada atas pertama F1, nada atas kedua F2 dan seterusnya. Kemudian kita harus mampu menggambarkan pola gelombang ya, bagian tengah ini tentang pola gelombang. Itu salah satu cara kita untuk menepiskan yang namanya menghafal rumus ini, kan nanti ujung-ujungnya ke bagian sini ya. Nah, ini kita hindarkan ya, karena memang keterbatasan dari memori otak kita kan ya. Masa ngapalkan segitu banyak, ngapain juga gitu. Dan fisika kan tidak hanya ini gitu loh ya, dan juga tidak mendidik juga, masa ngapalkan rumus. Pahami dong ya konsepnya. Jadi kita buat pola gelombang untuk nada dasar itu ya istilahnya kalau saya bilang belum ada gelembungan gitu ya, untuk mempermudah kita menggambar. Masuk lagi ya. Jadi seperti ini nih ya, pada F0 maka pola gelombangnya itu adalah ini ya. Jadi gelombang bunyi itu merambat begini ya, lalu dipantulkan pada ujung bebas seperti itu. Ya, itu pada pola gelombang nada dasar. Kemudian ini tentu saja panjangnya adalah L ya. Panjangnya adalah L. Panjang panjang pipa kolom udara yang digunakan gelombang itu untuk beresonansi. Kemudian kamu lihat ini ya, kalau kita perhatikan ini adalah setengah lambda, betul ya? Ini adalah setengah lambda, betul nggak?
Karena kalau satu lambda itu kan kita tarik lagi ke sini ya, atau gimana? Yang sebelah sini deh ya. Nah ini dia. Nah ini adalah satu lambda. Paham nggak nih para siswa? Halo? Ya Bu, paham Bu. Paham Bu. Ya baik, satu lambda itu kan begini ya pemahamannya ya. Ini satu lambda gitu kan ya. Atau bisa juga kita tarik dari sini. Nah itu juga satu lambda kan bisa juga. Atau dari bawah, ya kan ya. Nah seperti itu ya. Saya gambarnya nggak bagus ya. Pokoknya itu adalah intinya satu lambda. Nah, dengan demikian kalau kita melihat gambar dari pola gelombang ini, tentu saja, ini saya hapus dulu deh ya. Nah, tentu saja kita dapatkan bahwa panjang dari kolom udara itu dipenuhi oleh setengah lambda gitu loh ya. Sehingga kalau saya tulis L sama dengan setengah lambda gitu ya. Nah ini dia, L sama dengan setengah lambda. Ya, atau baiknya kalau ini F0 maka ini adalah lambda 0 gitu ya, jadi ini adalah lambda 0. Maka dengan demikian kalau kita ubah persamaannya, maka lambda 0 sama dengan 2 kali L, 2L itu maksudnya ya. Nah kemudian kita lihat pola gelombangnya dulu aja ya, nanti persamaannya menyusul. Pola gelombang untuk nada atas pertama berarti ada satu gelembungan seperti ini nih ya. Kalau nada atas kedua ada 2, ya. Nada dasar nggak ada gelembungannya gitu. Untuk mempermudah kita ya membuat pola gelombang, bahasanya apalagi nih ya. Nah, nada atas pertama kita mulai, ini contohnya ya, ini kita mulai dari ujung atas, misalkan gelombang itu merambat, kemudian dia memenuhi sampai ke atas lagi, ya. Lalu dibalik begitu, nah seperti ini nih. Maka terjadi satu gelembungan gitu ya. Dibalik ini ya gelombangnya itu. Kemudian untuk nada atas kedua, maka ini 1, 2. Ya, kemudian dipantulkan nih 1, 2. Ya. Jadi itu pada ujung pada ujung bebas ya, seolah-olah seperti pada ujung bebas ya. Nah, sehingga terjadi 2 gelembungan gitu ya. Kalau misalkan kamu disuruh membuat 4 gitu gimana? Misalkan F4 gitu. Berarti ada 4 gelembungan seperti ini ya. Ya udah berarti kita gambarkan kalau F4 ya. Dari sini misalkan 1, 2, 3, 4 gitu para siswa ya. Nah, lalu membalik itu ya, 1, 2, 3, 4. Nih dia 1, 2, 3, 4. Paham nggak para siswa? Menggambar pola gelombang yang kita gunakan untuk menarik persamaan yang ini nih, persamaan matematis pada pipa organa. Paham nggak? Paham. Paham Bu. Baik, ya. Jadi untuk bagaimana mencari persamaan hubungan antara frekuensi dengan panjang kolom yang digunakan. Jadi sebenarnya alat musik bisa kalian bikin sendiri dengan mengatur-atur dari frekuensi. Kita lihat literasi ya, misalkan kunci D gitu ya. Nada do itu berapa sih frekuensinya? Bisa kita lihat itu ya. Lalu diatur-atur sedemikian rupa sehingga nanti L-nya itu bisa kita ukur ya sesuai dengan perhitungan matematis. Nah, jadi para siswa, kalau F0 itu ini saya ulang ya, barusan ada yang banyak yang datang itu, sebentar. Baik, untuk yang F0 maka tanpa gelembungan sama sekali, F1 1 gelembungan, F2 2 gelembungan, F3 berarti 3 ya, F4 4 gelembungan. Kalau misalkan F5 gitu ya para siswa ya, ya sama ya, kita buat pipa ya, seperti ini garis lurus yang sejajar gitu ya. Lalu kita buat dari atas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian coba sendiri, kalau kurang ya tambahin sendiri lah ya. Kalian nanti coba sendiri ya, lalu dibalik gitu ya, karena ini ada pemantulan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 gelembungan ini. Ya, seperti sesuai dengan hukum dari
persamaan biasa untuk kecepatan pada gelombang itu kan lambda kali frekuensi gitu ya. Jadi kalau kita mencari frekuensi adalah adanya pembagian P dengan lambda gitu ya. Nah, kemudian kalau lambda 0, kalau ini F0 berarti ini lambda 0 gitu lah ya. Nah, ini dia. Kalau F0 maka ini lambda 0. Nah, lambda 0 itu 2L. Berarti sama dengan V per 2L. Ini kalau mau melengkapi lagi juga nggak apa-apa sih ya. Ya udah sampai sini. V per 2L. F0 sama dengan V per 2L. Kecepatan rambat bunyi di udara dibagi dengan 2L. Sebentar, masuk lagi. Nah, para siswa untuk yang nada atas pertama juga sama ya, tapi kita harus lihat pola gelombangnya. Ternyata satu gelombang penuh itu memenuhi kolom udara, gitu loh ya. Sehingga dengan demikian, maka panjang L ini, panjang dari kolom tersebut sama dengan 1 lambda. Ini dia. Lambda yang pertama ya, lebih bagusnya seperti itu. Berarti kalau begitu F1 adalah V per lambda 1. Ya, lambda 1 adalah sama dengan L, berarti V per L dia tuh. Demikian juga dengan nada atas yang kedua. Nada atas kedua kita buat dulu pola gelombangnya seperti ini ya. 1, 2, berarti ada 2 gelembungan ya, seperti itu. Maka kamu lihat nih pada nada atas kedua, pipa kolom udara itu dipenuhi oleh 1,5 lambda. Ini adalah 1 lambda ditambah setengahnya. Berarti 1,5 lambda atau 3/2 lambda. Ini dia. Ya, jadi L sama dengan 3/2 lambda yang kedua. Berarti lambda yang kedua itu adalah 2/3 panjang kolom. Ya. Maka F2-nya itu sama ya, V per lambda 2, berarti V per 2/3 L, berarti 3, dibalik ya, 3V per 2L. Ini dia. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak nih tentang bagaimana menghitung hubungan antara frekuensi dengan panjang kolom udara? Ada tidak? Enggak sih, Bu. Soalnya masih simpel juga. Iya. Baik. Lagian ini juga sama seperti dawai ya. Kalau dawai itu kita beda menggambar pola gelombangnya, hati-hati loh ya. Kalau pada dawai, masih ingat nggak? Kalau pada dawai itu kan dia berupa senar gitulah ya. Kalau misalkan itu diminta frekuensi yang ketiga, misalkan F3 gitu, gimana pola gelombangnya pada dawai? Ingat ya. Jadi kita buat karena dia kan berupa senar ya, dia merambat lewat senar atau tali, maka buatlah 3 capitan ya, atau 3 capitan ya. 3 ini ya. 1, 2, 3. Semoga ingat tuh ya pada dawai menggambar gelombangnya. Maka kemudian gimana? Kita tarik gambar gelombangnya seperti ini. Ini pada dawai itu ya. Kemudian dia memantul ya, ini pada ujung terikat baik kanan maupun kiri, memantul seperti ini. Nah, gitu. Ini pada dawai. Nah, ini adalah L-nya tuh ya. Ini L-nya. Ada berapa gelombang itu? L dipenuhi berapa gelombang itu pada dawai untuk F3? 2. Oke, ya jadi kalau begitu untuk F3 maka L-nya adalah berapa? 2 lambda. Lambda yang ketiga gitu. Nah, sekarang dibalik ya, berarti lambda 3 adalah setengah L gitu, ya kan? Lalu hubungan antara kecepatan, frekuensi, lambda kali frekuensi gitu ya. Kalau begitu frekuensi yang ketiga adalah V dibagi lambda yang ketiga, berarti V per apa nih? Setengah L, betul ya. Berarti 2V per L. Nah, ini adalah frekuensi yang ketiga. Itu untuk dawai. Nah, kalau untuk yang pipa organa terbuka, maka menggambarnya tidaklah pada ujung terikat, tetapi pada ujung bebas malah ya. Nah, seperti ini nih, karena yang dipakai adalah kolom udara itu. Nah, berarti kita harus membuat 3 gelembungan gitu ya, karena F3 ya. F3, 3 gelembungan. Berarti kalau saya menggambar dari atas begini, dari bawah juga boleh. Atau nanti juga atas bawah itu kan terpenuhi. Ini 1, 2, 3. Ini kepanjangan ya. Dipotong sendiri ya. Dipotong sendiri. Bentar.
Nah, ini kepanjangan ternyata. Waduh. Nah, gini ya para siswa ya. Lalu dibalik atau terjadi pembalikan ya, memantul gitu. Berarti 1, 2, 3, gambarnya kurang bagus ya. Coba kita gambarin bagus lagi deh ya. Kurang, ya sebenarnya yang penting ngerti aja ya bagaimana cara menggambar pola gelombang pada pipa organa. Jadi 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian 1 membalik 2, 3. Jadi ada 3 gelembungan seperti itu. Paham para siswa ya? Lalu diterjemahkan ini adalah L-nya. Ini adalah L-nya, panjang kolomnya. Ada berapa panjang gelombang yang terjadi? Kita lihat ya dari ujung sini ke sini ini sudah dapat 1 lambda ya kan? Kemudian dari tengah ini sampai ke ujung sana 1 lambda lagi. Jadi ada 2 lambda. Paham ini para siswa? Halo? Ya, berarti pada F3 untuk pipa organa terbuka, L-nya itu dipenuhi oleh 2 lambda yang ketiga. Nah, ternyata sama itu analisisnya antara dawai dengan ini pipa organa terbuka. Sama persis ya, cuma menggambar gelombangnya yang tekniknya itu berbeda. Oke, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan berkaitan dengan ini? Nggak ada? Ada nggak? Kalau nggak saya hapus ya. Halo? Nggak ada, Bu. Dari HP-nya. Oke, baik. Nah, para siswa masuk lagi nih. Udah selalu kok terlambat nih Dharma, ini selalu terlambat nih ya. Tolongnya diperhatikan ya, nanti saya berlakukan kalau sudah ya kira-kira 15 menit itu maka saya tolak ya siapapun ya, karena saya harus bolak-balik untuk melihat di layar apa ya, di layar ini Google Meet ya, bukan layar presentasi. Itu kan mengganggu pekerjaan saya berarti. Saya lanjutkan. Nah, para siswa kalau kita diminta untuk membandingkan komparasif tiap frekuensi ya, berarti F0 dibanding dengan F1 dibanding dengan F2 dan seterusnya gitu. Maka ya persamaan ini kita sajikan ini ya semuanya. Ini kita tuliskan dulu ya. Bagaimana perbandingan frekuensinya? 2L ini kan ya dibanding F1-nya itu ini ya, V per L gitu. Kemudian F2-nya itu adalah 3V per 2L. Nah, ini kan hal yang sama ini kita coreti ya, sama ini. Maka kita dapatkan F0, F1 itu setengah dibanding 1 dibanding 3 per 2. Ya. Nah, ini perbandingan masih ada pecahannya, berarti harus kita jadikan bentuk bulat gitu ya. Maka harus kita kalikan dengan penyebutnya ini 2, kalikan 2. Nah, berarti setengah kali 2, 1, 1 kali 2, 2, 3 per 2 kali 2, 3, dan seterusnya. Ya. Oh, jadi pada pipa organa terbuka, perbandingan frekuensi, nada dasar, nada atas 1, nada atas 2, dan seterusnya itu adalah perbandingan bilangan asli. 1 banding 2 banding 3, dan seterusnya. Ya, ini dia tulisan saya ya. Jadi perbandingan frekuensi nada pipa organa terbuka itu adalah F0 banding F1 banding F2, dan seterusnya adalah 1 banding 2 banding 3, dan seterusnya. Jadi bilangan asli. Oke, sekarang lanjut kepada pipa organa yang tertutup ya. Nah, para siswa pada pipa organa tertutup berarti salah satu ujungnya itu tertutup, ujung yang lainnya itu tidak ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini dia. Jadi yang satu ditutup, yang satunya lagi untuk sumber bunyinya. Sumber bunyinya datang, kemudian memantul. Nah, seperti ini. Ya, kita lihat dulu nada yang dihasilkan bagaimana pola gelombangnya. Sekali lagi tolong dipahami bagaimana menggambar pola gelombang ya. Nada dasar ya, nada dasar berarti tidak ada gelembungan sama sekali ya. Tetapi untuk pemantulan terpaksa menggunakan yang sebelah sini ya. Nah, ini dipantulkan nih gelombangnya dipantulkan seperti itu. Kemudian ada atas pertama berarti ada satu gelembungan ya seperti ini. Kepantulan itu dari bagian yang tertutup ini ya, seolah-olah ujung terikat itu. Kemudian ada atas kedua berarti ada 1, 2. Berarti mentok di sebelah sini karena dia siap-siap untuk memantul. Nah, 1,
2. Jadi ada 2 gelembungan. Kalau 3 bagaimana? Ya sama, kita buat dulu. Ya. Kalau saya menggambar dari sini ya. Dari sini ya, berarti 1, 2, 3. Nah, gitu dia. Ini adalah F3 misalkan ya. Maka tentu saja kita lengkapi nih 1, 2, 3. 1, 2, 3 gelembungan gitu. Paham para siswa? Ya, teknik menggambarnya. Jangan dari sini ya, nanti pasti susah untuk bisa mengepaskan pada ujung tertutupnya itu. Paham enggak maksud saya? Halo? Aduh, halo? Iya. Ini kalian nih, saya mau tanya ya, sebenarnya siswa saya ini berapa yang hadir ya? Jangan-jangan yang hadir hanya beberapa orang, yang lainnya meninggalkan tempat titip absen gitu kah? Aduh. Ini saya berikan lagi ya linknya. Silakan bagi yang tadi belum absen. Ya, kalau untuk F3, seperti itu tadi cara kita menggambarnya. Bagaimana kalau F4 ya, kita coba latihan lagi F4. Sama ya. Ini misalkan pipanya, maka dari ujung pada yang tertutup ini kita gambar di tengah, kemudian 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 puncak. 1, 2, 3, 4. Berarti kita buat ya 1, 2, 3, 4. Lihat nih ada 4 puncak. Atau 4 gelembungan istilah saya. Demikian seterusnya untuk F5 dan seterusnya. Ingat jangan dihafalkan rumusnya, sekali lagi otak kita itu manusia zaman sekarang itu mudah sekali melupakan ya. Sehingga buatlah cara-cara yang paling mudah buat kita untuk bisa memahamkan persamaan-persamaan itu gitu. Jangan dihafalin, ya nggak bijaksana kalau menghafalin ya. Fisika mana boleh dihafalin kayak gitu ya. Buatlah cara atau jembatan keledai istilahnya untuk mempermudah kita dalam membuat persamaan ini gitu. Nah, sama dengan pada pipa organa terbuka, pada yang tertutup kita pelajari. Saya kembali ke pola gelombang ya, saya kembali ke sini. Kalau ini adalah L-nya, panjang dari kolomnya yang digunakan untuk beresonansi, kamu lihat sebenarnya L itu dipenuhi oleh 1/4 lambda. Loh kok bisa 1/4, Bu? Ini kalau kita buat gelombangnya itu ya, dari sini misalkan ya, saya buatnya jadi 1/4 nih ya. Nah, gitu loh ya. Ini kan ya, kurang lebih seperti itu ya gambarannya ya. Jadi ada ini 1/4, kemudian gimana ya bagusnya ya, antar ya. Jadi ini sebentar saya ulang. Nah gitu loh ya para siswa. Ini 1/4 bagian, 1/4 bagian, 1/4 bagian, 1/4 bagian gitu loh ya. Jadi ini adalah satu gelombang penuh gini maksudnya ya. Nah ini dari sini sampai ke sini bagian ini aja tuh. Bagian ini. Nah, berarti 1/4. Paham enggak para siswa? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Nah, kalau yang nada atas pertama, yang ini kita lihat ya. Yang ini kita lihat adalah dari S ini, simpul maksudnya. Kemudian kalau kita tarik ya. Nah, ini adalah 3/4 tuh. Ya, karena kalau satu gelombang penuh kan ke sini nih, gitu kan ya, maksudnya. Oh, berarti L itu, saya hapus ya, L itu dipenuhi oleh 1/4 lambda yang pertama. Ini harusnya lambda 0, lambda 0, ini lambda 1, gitu maksudnya. Bagaimana dengan nada atas kedua? Nada atas kedua, kita lihat ini ya, dari simpul ini kita tarik, berarti ini adalah 1 lambda, lalu sisanya 1/4. Ya kan ya, 1/4 lambda. Jadi L itu dipenuhi oleh 1/4 lambda. 1/4 itu adalah 5/4. Ya, 1/4 adalah 5/4. Berarti L sama dengan 1/4 lambda yang kedua gitu ya. Ini lambda yang kedua. Jadikan bentuk biasa, jangan bentuk pecahan campuran gitu. Pecahan biasa maksudnya ya.
Nah, kalau sudah sama seperti sebelum-sebelumnya, ya kita tarik kalau lambdanya itu berapa L gitu ya. Oh, berarti lambda 0 sama dengan 4L. Kemudian kalau yang nada atas pertama berarti lambda 1 sama dengan 4/3L. Ini kan ya 4L per 3 ya. Kemudian untuk lambda kedua berarti sama dengan 4L per 5 dan seterusnya gitu. Kalau F3, saya mau tanya ini. F3 yang saya gambar ini berarti L-nya sama dengan berapa lambda? Halo? 1/3. Yes, betul. 1/3/4 lambda ketiga. Atau kalau dibuat pecahan biasa gitu berarti L-nya ada sebelah sini aja ya. L-nya sama dengan 7/4 lambda 3. Tuh, ya. Nah, kalau begitu berarti lambda 3, jangan lupa dilukir dulu. Lambda 3 adalah 4/7L. Nah, ini kuncinya tuh. Oh, ternyata panjang gelombang yang nada atas ketiga itu diperoleh dengan hanya 4/7L. Ya. Kemudian kalau F4 coba berapa ya? L-nya ada berapa ini? 2/4, Bu. Betul sekali. 2/4 lambda keempat. Gitu ya. Nah, 2/4 itu adalah 9/4 lambda. Gitu kan ya? Oh, berarti lambda 4 itu adalah 4/9L. Semakin semakin kecil gitu ya. Lambda dengan frekuensi tinggi, maka lambdanya itu semakin kecil gitu. Frekuensi nadanya semakin tinggi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu kan frekuensi meningkat, berarti panjang gelombangnya menurun gitu. Ya, tangga nada seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, menggambar pola gelombang ada masalah? Tidak ada ya? Tidak, Bu. Baik. Nah, kalau begitu, sama seperti hal yang tadi kita pelajari, untuk F0 adalah V per lambda 0, berarti V per 4L, gitu. Untuk F1 berarti V per lambda 1, berarti V per 4/3L. Sesuai dengan ini ya. Maka F1 adalah 3V per 4L, gitu loh ya. Untuk yang F2 gitu ya, F2 itu V per lambda 2, berarti V per 4/5L sama dengan 5V per 4L. Nah, sekarang kalau untuk yang ini nih, yang F3, berarti V per apa nak? Lambda 3. Berarti sama dengan V per 4/7L. Ya, betul sekali. Sehingga sama dengan 7V per 4L. Nah, ini dia ketemunya. Frekuensi ketiga adalah 7 kali V per 4L. Kalau yang frekuensi keempat, F4 sama dengan V per lambda, lambda 4, betul. Berarti V per 4/9L, berarti 9V per 4L. Ya, suaranya. Iya. Oke, betul. Ya, itu dia ya cara mencari persamaan pada persamaan hubungan antara frekuensi dengan panjang pipa organa pada pipa organa tertutup ya. Dan tadi terbuka, kemudian sekarang tertutup. Ini saya hapus dulu nih. Nah, baik para siswa, dari apa yang saya jelaskan ini, adakah yang ingin disampaikan tentang pipa organa tertutup? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Tidak ada. Baik, iya udah. Baik, saya hapus dulu nih. Nah, para siswa untuk mengkomparasi frekuensinya, bagaimana perbandingan frekuensinya gitu, maka sama kasusnya seperti pada pipa organa terbuka ya, kita buat dibandingkan antara F0, F1, F2, sama juga, sama persis, dan hasilnya adalah, yaudah kita buat ya, F0 banding F1 banding F2 banding dan seterusnya itu adalah ini ya, F0 adalah V per 4L.
F1 adalah 3V per 4L dibanding F2 5V per 4L. Nah, kamu lihat nih ya, ini sama, kita coreti ya. 4L-nya juga sama semua. Oh, nampaknya hasilnya adalah 1 banding 3 banding 5 dan seterusnya. Jadi pada pipa organa tertutup itu ternyata perbandingan frekuensi dasar 1, frekuensi 1, frekuensi 2 dan seterusnya itu adalah perbandingan bilangan ganjil gitu ya. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ini dia tulisan saya ya. Oh, ini keliru ya, mestinya adalah 1 banding 3 banding 5 banding 7 dan seterusnya. Oke, para siswa, sampai di bagian ini sudah final, sudah terakhir ya. Maksudnya kalau sesuai dengan silabus COVID-19, kurikulum COVID atau kurikulum pandemi, ini sudah berakhir. Ya, sampai di bagian ini sudah terakhir. Ada yang mau disampaikan? Silahkan kalau ada. Halo? Aduh. Oke, baik. Kalau tidak ada, jadi kita simpulkan sekilas ya. Para siswa untuk menentukan bagaimana pencarian frekuensi, tentu saja yang pertama kali kita lakukan adalah membuat pola gelombang, maka pelajari pola gelombang dengan baik. Lalu kemudian untuk mencari persamaannya, ya persamaan frekuensi 0 berapa, frekuensi 1 berapa gitu, maka gunakan pemahaman L itu dipenuhi berapa lambda. Setelah itu dibalik lambdanya berapa L, kemudian buat hubungan persamaan bahwa F sama dengan V per lambda dan seterusnya. Maka dapatlah nanti persamaan-persamaan yang kita inginkan. Kalau tidak ada, kita coba ada 4 soal ini. Kita lihat ya. Baik, yang pertama, frekuensi nada atas pertama pada sebuah dawai itu 300 Hz. Ya. Jika panjang dawainya 150 cm, maka tentukan cepat rambat bunyi pada dawai dan frekuensi nada kedua. Baik, saya tulis ya. Apa yang diketahui ini? Frekuensi nada atas pertama, F1. Oke, F1 300 Hz. Lalu? L-nya 150 cm. Bu, boleh diubah dalam meter per sekon enggak? Ya boleh aja, boleh. Ya. Kalau enggak pun sentimeter per sekon pun juga enggak masalah ya, karena pada soal ini tidak ada informasi, tidak ada perintah untuk MKS, tapi sebaiknya memang dalam MKS. Finalnya pun juga bisa kita berikan. Baik. Nah, sekarang cepat rambat bunyi pada dawai. Nah, diketahui F1-nya ini. Nah, berarti persamaannya harus kita kejar nih ya. F1 itu berapa? Bagaimana persamaan matematisnya? Nah, dawai berarti kita buat pola gelombangnya. Untuk F1, kita buat dawai, lalu kita buat satu capitan, karena F1 berarti satu satu capitan ya. Maka ternyata pola gelombangnya adalah seperti ini nih. Nah, itu pada dawai. Ini adalah L-nya. Oke. Nah, dengan demikian maka hubungan L dengan lambda itu apa? L sama dengan? 1 lambda. 1 lambda. Ya, lambda yang pertama. Ya. Nah, kalau sudah maka kita tentukan bahwa F1 sama dengan V per lambda 1 ya kan ya. Nah, lambda 1 adalah L. Oh, berarti F1 sama dengan V per L, gitu aja sih. Nah, ini yang A ya. Nah, berarti F1-nya itu adalah V per... Oh, kita langsung masukkan harganya ya. Kita langsung masukkan harganya. Udah. Berarti F1-nya itu 300 Hz, 300 sama dengan V-nya yang dicari, L-nya itu 150, atau jadikan MKS ya, boleh ya, jadikan MKS berarti 1,5 meter, berarti 1,5. Ini kan dalam satuan Hertz ya. Nah, berarti V-nya itu sama dengan 300 dikalikan 1,5, berarti 450 meter per sekon. Oke? Mudah kan? Ya, Bu. Oke, baik. Nah,
Berarti sekarang yang kedua, frekuensi nada yang kedua. Nah, bagaimana nih? Apakah perlu dicari seperti ini? Ya boleh, boleh juga. F2, berarti kamu mau bikin kayak gitu juga boleh. Ya, bikin dawai, bikin 2 capitan, ya, begini. Oh, ternyata ini L-nya, berarti L-nya itu sama dengan berapa lambda tuh? 1,5. Ya, 1,5 atau 3/2 lambda yang kedua. Berarti kita konversi lambda 2 itu adalah 2L/3. Bisa seperti ini ya. Nah, kalau sudah maka F2 itu adalah V per lambda 2. Oh, berarti V per gitulah ya. 2L, 3-nya naik ke atas. Nah, gitu dia. Atau dirapihkan ya 3V per 2L. Nah, masukkan F2-nya juga boleh nih, 3 kali V-nya berapa? Tadi udah dihitung nih, 450. Dibagi 2 kali L-nya itu 1,5 ya, 1,5. Gitu kan ya? Nah, ini kan berarti habis nih. Oh, berarti 450 Hz. Itu untuk yang F2. Itu cara pertama. Atau cara yang kedua? Gimana cara yang kedua? Cara kedua menggunakan Perbandingan. perbandingan pada dawai. Pada dawai itu perbandingannya bagaimana? F0 banding F1, dimulai dari F0 loh ya. F1 banding F2 dan seterusnya itu adalah 1 banding 1 banding 2 banding 3 banding dan 3. seterusnya. Ya, bilangan asli ya. Nah, yang diketahui itu adalah F1. Nah, F1 yang ditanya F2. Berarti yang dibandingkan itu, saya kasih biru, yang dibandingkan adalah ini dengan ini. Berarti ini dengan ini, gitu ya para siswa. Sehingga kita dapatkan ya, F1 banding F2 itu adalah 2/3, gitu. Ini saya terpaksa kesini lah ya, sini aja ya. F1 banding F2 sama dengan 2/3. Sama dengan ya. F1-nya itu 300 Hz dibanding F2 yang dicari sama dengan 2/3. Perkalian dalam sama dengan perkalian luar. Ingat itu dalam bahasa matematika, itu kalau ada perbandingan, ada istilah perkalian dalam sama dengan perkalian luar gitu ya. Jadi 2F2 sama dengan 3 kali 300 gitu kan ya. Oh, jadi, aduh di mana nih? Saya termana sini ya. Jadi F2-nya adalah 900 dibagi 2, 450 Hz. Sama hasilnya ya, 450 Hz. Sama ini. Jadi mau gunakan cara pertama dengan menghitung, dengan menganalisis pola gelombangnya, lalu dicari persamaan matematisnya juga boleh, atau menggunakan menggunakan perbandingan yang terjadi pada dawai. Itu bagaimana itu perbandingannya? Oh, ternyata bilangan asli, ya udah ditarik, maka hasilnya pasti sama. Kalau beda, Bu, ya beda berarti ada salah satu yang salah gitu ya. Oke, nomor 1, ada yang ingin disampaikan? Maaf, atau ditanyakan, ada nggak? Kalau tidak, saya lanjutkan. Lanjut ya, Bu. Halo? Baik, kita lihat ya, nomor 2. Sebuah pipa organa terbuka dan tertutup mempunyai, atau nomor 2 ini harusnya kebalik nih ya. Coba saya ini ya, nomor 3 dulu deh ya. Nomor 2 itu gabungan organa terbuka dan tertutup. Itu nanti aja nih ya. Nomor 3 dulu deh. Nah, ini kita lihat terbuka dulu deh. Sebuah pipa organa terbuka memiliki panjang 60 cm menghasilkan suatu nada. Cepat rambat bunyi di udara 300. Jika pipa tersebut menghasilkan nada atas kedua, maka berapakah frekuensi gelombang bunyi yang terjadi gitu. Jadi F2-nya berapa? Dalam keadaan L-nya itu adalah 60 cm atau 0,6 meter ya. Kemudian kecepatan rambat bunyinya itu adalah 300 meter per sekon. Maka berapakah, apa nih yang ditanya ini? Frekuensi yang ke? F2. F2. Baik. Nah, jangan dihafalkan rumusnya ya. F2 itu apa ya? Buat pola gelombang terbuka. Ya, berarti ada 2 gelembungan tuh. 1, 2. Ada 2 puncak ya. Berarti dibalik 1, 2. Nah, ini dia dibalik ya. Karena dia beresonansi atau dia memantul gitu. Nah, ini adalah L-nya. Berarti L ada berapa lambda itu? Nggak jelas ya. Kita ulang ya, mungkin ya gambarnya kurang bagus gitu ya.
1, 2. 1, 2. Nah, ini agak mending tuh. Ada berapa L? L ada berapa lambda? Kamu lihat? 1, Satu gelombang kok, Bu. 3 1,5 ya. 1,5 lambda yang kedua. Atau L sama dengan ya 3/2 lambda kedua. Gitu kan? Paham ya? Halo? Paham. Ya, betul, Bu. Baik. Oke, berarti kalau begitu lambda 2-nya itu adalah 2/3 L. Nah, gitu dia. Ya. Jadi L-nya sama dengan 3/2 lambda kedua, maka lambda kedua adalah 2/3 L. Nah, F2 itu, sini aja lah ya, F2 itu adalah V per lambda yang kedua, gitu kan ya. Oh, berarti F2 itu adalah V per 2/3 L, gitu kan ya. Berarti 3V per 2L. Ya udah tinggal dimasukkan tuh. F2 itu adalah 3 kali 300 dibagi 2 kali 0,6. 6/10. 10-nya naik ke atas. Gitu kan? Nah, ini ada yang bisa dicoret nih, bisa nih ya. Ini 2 ya. Oke, berarti 300 dikali 10 dibagi 4 ya. Ini kalau boleh dikalikan 25/25 gitu boleh kan ya. Ini kan dikalikan 1 tuh nih. Ini 100 tuh. Nah, berarti 750 Hz. Oke. Ada yang mau disampaikan? Kok 775 Hz? Iya betul ya, 750. Ada yang ingin disampaikan nih? Paham belum ini? Halo? Udah, paham. Baik, sekarang yang nomor 4. Kita lihat ya. Jika sebuah pipa organa tertutup ditiup sehingga timbul nada atas ketiga, ya, maka jumlah perut dan simpul yang terjadi berturut-turut berapa? Pipa organa tertutup, nada atas ketiga. Apa yang kita lakukan? Kita Gambar. Nah, betul ya, gambar dulu ya. Tertutup, berarti salah satu ditutup. Lalu nada atas ketiga, F3. F3 berarti ada 3 gelembungan atau 3 puncak ya. Tapi gambarnya dari ujung yang tertutup ini atau ujung terikat itu. Kalau kita gambar tali. 1, 2, 3. Gitu ya. Maka dia akan membalik ya, sebenarnya dari sini begini, lalu dia akan memantul. Nah, aduh, maaf, kecoret. Nah, 1, 2, 3. Paham ya, para siswa? Mudah kan? Ingat, jangan dihafalkan rumusnya ya. Sekali lagi, kalian bukan penghafal rumus. Sekali lagi, fisika bukan hafalan rumus. Jadi, L-nya sama dengan berapa? Lambda itu. Bukan ya. Ini cuma diminta perutnya berapa, simpulnya berapa. Coba kamu hitung. Perutnya yang mana nih? 3, Bu. Ya, ini 1, Yang gelembung. 2. yang gendut nih. 3. Yang di bawah juga sama ya. 1, 2, 3. Gitu ya. Tuh. Nah, ada berapa simpul? Oh, kok 3 sih? 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ada 3 dan 4 ya. 3 dan 4. 3 perut dan 4 simpul. Oke, dari keterangan yang saya sampaikan ini, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Alhamdulillah tidak, Bu. Oke, baik ya. Oh, sebentar para siswa. Ini perut ya. Coba kamu hitung lagi. Coba gambarnya nih karena kurang begitu jelas ya. Tadi terbuka ya. Nah, oke. Kalau ini itu ada 1 simpul, ada 1 perut. Ya, pada nada dasar. Nada atas pertama ada 2 simpul, ada 2 perut. Kamu lihat nih ya, 1, 2. Perutnya ini 1, 2. Gitu ya. Atau 1 kalau kamu ikuti gelombang yang ini 1, 2. Kalau ikuti gelombang yang ini, pembalikan yang ini,
1, 2. Paham nggak? Ya ini saya bedain aja. Ya, bagian perut nih, bagian puncak. Ya, bagian puncak dan lembah, itu maksudnya perut itu. Ya, paham para siswa? Nah, di atas kedua, berarti ada 3 simpul ini, 1, udah paham ya, simpul. Dan ada 3 perut nih ya, 1, 2, 3. Kalau pakai gelombang yang dipantulkan, juga sama, 1, 2, 3, gitu loh. Nah, berarti pada ini, Ada 4 ada ini? harusnya. Ada 4 ya. Ya, 1, 2, 3, 4 ya. Mungkin nggak jelas ya. Ini ya, 1 bagian perut itu maksudnya puncak dan lembah gitu ya. 1, 2, 3, 4. Kalau mau gelombang yang dibalik ya sama 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 perut, 4 simpul. Oke, sekarang yang nomor 2 tadi, ya, gabungan antara pipa organa terbuka dan tertutup. Kita lihat ya. Ini variasinya paling ujung sebenarnya. Kita lihat. Sebuah pipa organa terbuka dan tertutup memiliki frekuensi nada atas pertama yang sama. Tuh, digabung sekarang ini nih. Jika panjang pipa organa terbukanya 1 meter, maka panjang pipa organa tertutupnya berapa? Ya sudah, berarti kita definisikan dulu nih. Ya. Pipa organa terbuka dan tertutup frekuensi nada atas pertamanya tuh sama gitu lah ya. Berarti kalau begitu F1 untuk tertutup sama dengan F1 untuk terbuka. Atau ini T gitu ya, ini B, ini buka gitu ya. Nah gitu. F1 TT sama dengan F1 BK. Panjang, paham nih? Jelas? Jelas, Bu. Paham, Bu. Jelas. Baik. Oke. Nah yang diketahui pada soal ini adalah L untuk BK, yaitu 1 meter. Berarti yang ditanya L untuk TT itu berapa? Kan gitu yang pertanyaannya ya. Paham ya? Cepat rambat bunyi di udara sama. Ya kan? Karena benda ini diletakkan pada tempatnya sama. Nggak mungkin yang satu di air, yang satu di udara. Kan nggak begitu kan? Informasi soal tidak ada kejelasan. Berarti berada pada tempat yang sama. Itu artinya V-nya sama. V, kecepatan rambat di tempat itu, pipa organa terbuka dan tertutup yang ada pada soal ini sama gitu ya. Nah, jadi kalau begitu sekarang kita terjemahkan yang ini dulu nih. Frekuensi F1 TT bagaimana, frekuensi F1 BK bagaimana. Ya, kalau tertutup, ya gambar lagi nggak apa-apa, sebelah sini. Tertutup berarti begini. Ada 1 puncak saja. Nah, gini kan? Nah, ini adalah LTT. Ini adalah 3/4. 3/4. Lambda. Wah, ini apa namanya? Ya, lambda yang pertama. Gitu ya. Untuk yang tertutup ini. Kemudian untuk yang terbuka, kita lihat ya, terbuka. Nah, ini. Terbuka dua-duanya buka dunia. Ya. Jaringan kayaknya, jaringan. Nah, ini aduh. Coret lagi ya. Maaf ya. Terbuka ini. F1 berarti ada 1 puncak saja atau 1 lembah gini. Nah, gitu dia. Nah, ini dia. Ini adalah LBK. Nah, untuk LBK itu ada berapa lambda? 1. 1 lambda. 1 lambda ya, berarti baik. 1 lambda 1. Iya, 1 lambda 1. Gitu ya. Nah, ini kalau frekuensinya sama, ya kan? Berarti lambdanya pun juga sama kan gitu. Ya. Nah, dengan demikian ini kita sajikan persamaan matematisnya dulu deh ya, bahwa kalau F itu sama dengan P per lambda. Ya. Nah, kalau begitu, kalau ini F1, ini lambda 1 juga gitu. Nah, kalau begitu F1 untuk tertutup, kembali ke sini ya. F1 untuk yang tertutup itu adalah P per lambda 1 TT. Gitu kan? Sama dengan ini P per lambda 1 BK. Gitu ya. Jelas ya para siswa.
Halo. Jelas, Bu. Ini Teteh ya, aduh, ini BK ya, mungkin jaringan kali ya. Ya udah, berarti lambda 1 TT itu adalah 4/3 LTT, gitu kan? Ya, Bu. Yanda. Halo, berarti Ya, Bu. jaringan Bu. ini. Iya, Bu. Lambda 1 BK itu adalah LBK, gitu ya? Oke, Ya, masukkan Bu. ke sini nih. Ini sama nih. Nah, P-nya ya berarti ternyata lambda 1 TT itu sama dengan lambda 1 BK. Ada apa nih? Sebentar. Ada tangting-tangting terus tuh. Oke. Yang belum absen silahkan ya untuk menuju ke link. Nah, kalau begitu lambda 1 TT sama dengan lambda 1 BK ya. Oh, berarti ini para siswa ya. 4/3 LTT itu sama dengan LBK. Gitu kan ya? Oh, berarti LTT itu sama dengan LBK dikalikan 3/4 gitu ya. Berarti LBK-nya tadi kan 1 meter ya. 1 meter kali 3/4. Oh, berarti 3/4 meter. Itu dia. Jadi agar supaya terbentuk frekuensi nada atas pertama yang sama, maka panjang pipa organa tertutupnya harus 3/4 meter. Baik, sampai di bagian ini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Ada tidak? Tidak, Bu. Halo? Kelihatannya. Baik, semoga ya baik. Ya, ini agak jaringannya agak kacau ini sepertinya ya. Oh, ternyata bukan 4G kalau di tempat saya, jadi 3G. Baik, para siswa, ada apa ini? Barangkali dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat kalian. Sekali lagi yang belum absen untuk segera mengisi link absensi karena waktunya sudah selesai. Jadi saya tutup saja pertemuan hari ini. Seperti biasa ya, ini saya matikan ya. Semoga apa yang saya berikan ini bisa memberikan literasi buat kalian dan bisa memberikan manfaat ya bagi kalian tentang pipa organa dan seterusnya. Sekian saja dulu dari saya, kita akhiri dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.